Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang PHP ya, PHP MySQL. Jadi kemarin gue sempat membahas ya tentang pengenalan database dan PHP MySQL ya. Sekarang gue akan bagaimana sih cara mengkoneksikan PHP MySQL itu ke dalam codingan gitu ya. Artinya ketika kita mengcoding PHP, kita memunculkan salah satu koneksi gitu ya. Tapi ini masih mengkoneksikan ya, jadi belum masuk ke tahap membuat API dan lain sebagainya. Ini masih cara memunculkan koneksi, berhasil koneksi gitu aja gitu ya. Oke, sekarang kita mulai saja ya, tunjukkan kali ini. Kita buka dulu Git base-nya ya. Oke, yang belum nonton Git silakan ditonton dulu ya, di skip aja dulu ya ininya, videonya jangan dilanjutin gitu. Silakan ditonton dulu Gitnya ya. Oke, pertama kita membuat lagi tentang Git. Oh ya, sebentar. Sebelum kita ke Git dulu, kita nyalakan dulu exampp nya. Silakan kalian cari exampp nya di mana. Kalau bukan di aplikasi exampp, terus ini tunggu dulu sebentar. Ya, terus ini tuh fungsi XMPP buat apa bang? Nah, ini adalah salah satu server atau tempat kita menyimpan file gitu ya. Nanti gue bahas juga ya di XMPP ini gitu. Ini XMPP nya nggak muncul-muncul cok. Oke, sekarang sudah muncul ya XMPP nya. Kita mulai saja ini. Start. Kita nyalakan dulu servernya. Ini server kita, tungguin yang hijau dulu. Oke, tunggu tetap. Oke, port sudah kelihatan. Oke, sekarang kita mulai. Ada lucu ya. Sekarang kita mulai di bagian, kalau ciri-ciri udah bisa, kita coba kita ke browser ya. Kita ketik localhost, artinya sudah berhasil. Kalau misalnya udah berhasil, itu bisa. Oke, radar mode, sorry. Oke, sembari kita menunggu di bagian localhost php-admin-nya, kita ke git-nya dulu ya. Kita masuk ke git-nya supaya waktunya tidak panjang. Yang belum nonton git silahkan ditonton dulu ya. Jadi ini saling berhubungan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama kita tulis pwd, artinya power directory-nya di mana. Kita enter. Terus setelah itu tunggu dulu bentar. Oke, sekarang sudah muncul. Oke, nah ini ya sudah muncul di database kita. Yang belum nonton tentang database silahkan ditonton dulu ya. Ini saling berkaitan. Oke, ini adalah database kita, tapi kita hiraukan aja dulu ya. Kita fokus ke bagian git-nya aja dulu. Oke, sekarang kita masuk ke local desktop. Di desktop sekarang kita
kita masuk ke bagian folder kita, yaitu kita cd/f apa lagi, kita coba ls. Di ls ini sorry kalau misalnya ada suara masuk. Oke, kita cari xmpp dengan di sini. Oke, /f wait xmpp put taruh mana ya, kok di sini nggak ada. Oke, coba kita cek di folder aslinya. Saya masuk ke /f aplikasi, kita kembali lagi ke aplikasi. Jadi kita masuk ke cd aplikasi, tab enter, kita lihat ls lagi, sudah muncul, kita sudah lihat xmpp nya di depan mata. Kita xmpp enter, kita mau udah masuk ke xmpp, kita masuk ls lagi enter, dan kita udah banyak lagi. Kita masuk ke bagian folder kita yaitu di htdocs. Ini htdocs ya, sudah kelihatan nih htdocs. Oke, sekarang kita masuk ke situ htdoc. Sekarang sudah masuk ke htdoc, kita masuk ke ls lagi. Nah, sekarang sudah lihat ya, kita udah masuk ke direktori htdocs. Nah, sekarang kita masuk ke ahaba cd ahaba store. Nah, sekarang gue pengen lihat di folder ahaba itu ada apa aja sih. Kita ls lagi. Nah, di folder ahaba itu kita masuk ke server, karena kita nggak mau ya semuanya ditampilin. Tapi kalau mau ditampilin kita tulis saja kode, karena biar nggak kebanyakan atau kita tampilin semua ya kode gitu ya. Atau nggak usah deh, kita masuk server aja deh. Masuk server aja, cd server. Nah, kita masuk kode. Sudah masuk ke server, kita masuk kode. Oke. Bang, gue bingung bang, itu gimana sih caranya? Nah, silakan tonton di gitnya. Itu gue pahamin secara perlahan-lahan. Oke, reply aja gitu ya, reply aja gitu ya, biar kalian paham. Makanya gue bilang tadi skip dulu ini video, mundur sedikit dulu, baru nonton git tentang git ya. Di situ ada pemahaman tentang git dan lain sebagainya. Bang, gue bingung database, silakan tonton dulu. Tadi ada database bagian part awal, pengenalan tentang database dan lain sebagainya. Silakan tonton. Kita saling berkaitan di pemrograman ini. Jadi kalau misalnya nggak nonton dari awal mungkin akan bingung gitu ya. Jadi silakan ditonton aja dulu pengenalannya, pemahamannya, fundamentalnya, baru ke video yang barunya. Oke, belajar perlahan aja dulu. Kenapa nggak pakai Linux bang? Kenapa nggak pakai Ubuntu? Nah, ini pernah gue bahas juga di video sebelumnya. Gue belum menemukan tentang video baru, rekaman baru buat Ubuntu dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada ya gue akan praktek di situ, lebih banyak di situ ya. Karena jujur ya, lebih banyak enakan tuh di Ubuntu gitu ya. Enak juga sih di Windows, cuman rada lemot gitu di Windows gue tuh. Jadi gue nggak pakai Ubuntu. Oke, sekarang kita udah masuk ke koneksi PHP ya. Kita punya satu folder sebenarnya. Kalau misalnya kita tunggu sebentar. Wait. Sekarang kita udah masuk server ya. Kita masuk di kalian buat file ya. Jadi kalian tinggal klik ini, new file.
langsung dibuat koneksi PHP atau indeks PHP. Oke, sebelum kita coding, kita mulai pengenalan dulu dari mulai database dulu ya. Karena ini masih server acak dulu, jadi gua nggak open source juga sih, masih tahap belajar juga. Oke, di sini ada beberapa ya, ribet banget itu. Di sini ada contohnya data server di bagian mahasiswa. Kita menggunakan contohnya Ahaba Store aja dulu ya. Mahasiswa kemarin kita tentang mahasiswa. Nah, di bagian Ahaba Store ini kita lihat database-nya seperti apa. Ini gue buat. Ya, sorry ada lemot kalau misalnya ini. Oke, kita coba lihat dulu di bagian VS Code. Rekaman masih aman? Masih aman. Udah 10 menit aja. Coba. Error sweeping, swapping, apa itu? Spawning. Yes, tunggu dulu ya. Sekarang kita mulai dulu di bagian database-nya. Masih memproses. Tunggu, nah sudah muncul. Udah guys, lemot ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke data barang ya. Ini adalah contohnya database contoh ya. Ini adalah database-nya seperti ini ya. Ada berbagai macam dari 1 sampai 25. Dan nanti gue mungkin akan ajarin cara mungkin gue udah pernah gue ajarin juga sih ya di bagian sebelumnya, cara memasukkan barang ya. Seperti ini ada 25 barang ya, dan ada berbagai macam. Di sini ada nama barang, nomor ID-nya dan nomor ininya, dan ada jenis barang dan harga barang. Oke, sekarang kita cara mengkoneksikan, bagaimana sih cara mengkoneksikan PHP, tapi kita butuh HTML gitu ya, untuk mengkoneksikan PHP-nya gitu ya. Kalau kita buka semua jadi ini ya. Oke, coba kita buka semuanya aja ya. Kita silang di VS Code-nya, coba kita buka semua di bagian git-nya. Kita mundur satu langkah saja dulu ya. Sini kita mundur di file mana nih? CD server. Oke, coba kita ls. Oke, kita mundur bagian code. Kita buka semuanya. Biar nggak tablet musingkan. Karena kita membutuhkan HTTP lagi, HTML gitu ya, untuk mengkoneksikannya. Coba kita coba dulu ya. Kita buka dulu ya. Contohnya kita buat sini. Kita ketik PHP. Ya, ketik PHP template ya, template. Apa namanya? Ya, starter template-nya. Mana sih tanda seru? Nah, sini kita buat PHP. Enter.
kita tutup kurung, jangan lupa. Oke, di sini kita buat ya. Wait, bentar. Kita buat di sini. Kenapa ini sih? Buat di sini aja dulu ya. Sekarang gua akan jelasin satu-satu. Ini adalah tag PHP yang dimulai ya. Tag PHP-nya seperti ini. Nah, sekarang kalau di HTML kan tag HTML kan adalah seperti ini ya. Nah, ini tag HTML nih. Docs type adalah tag HTML. Nah, kalau tag PHP seperti ini. Nah, sekarang kita isi bawahnya di sini. Kita isi untuk mengkoneksikan si siapa tadi? Si database-nya. Ini kita ini. Untuk mengkoneksikan si PHP lagi kan. Si database-nya kita lihat nih. Kita membutuhkan namanya server, ya kan? Ya udah kita tulis aja. Tanda seru lagi. Tanda dolar server ya. Terus dengan nah, server kita apa? Karena gua di bagian localhost nih ya. Server gua di localhost. Nih ya, di sini localhost, kita masukin aja localhost. Sama, terus setelah kita masukin ke server, udah sinkron di server, kita masukin username, kita masukin namanya root. Username kalian tergantung ya, lihat username-nya apa kalian. Kalau gue kan masih root ya, masih bawaan default. Terus passwordnya apa, kita masukin passwordnya juga untuk menghubungkan si database-nya. Password simple, gue nggak usah bertele-tele. Password kalian apa? Misalnya kalau kalian passwordnya misalnya 12345, nah silakan masukin passwordnya. Kalau misalnya kosong, oke, masukin aja kosong, nggak usah diisi, berarti ini masing-masing bawaan default ya. Nah, sekarang kita masukin ke DB jadi database-nya. Database-nya seperti apa sih? Nah, itu cara mengkoneksi gimana? Yaitu kita masukin dulu servernya, jenis servernya apa. Kalau masih localhost, masukin localhost. Terus masukin username dan passwordnya. Kalau misalnya dikunci database-nya segala macam dikunci, ya silakan masukin passwordnya apa, username juga apa. Karena gue masuk bawaan default, jadi masih root. Terus database-nya gue nggak tahu bang apa sih masuk database. Nah, database itu kita lihat di sini nih, di bagian sini adalah tulisan database. Masukin nama ini ke dalam sini. Database itu judul yang kalian buat pertama kali gitu ya, yaitu database yang isinya adalah data table barang, data barang. Ya udah kita masukin aja, kita masukin itu udah Ahaba Store gitu ya, karena gue di situ Ahaba Store, kita masukin Ahaba Store. Nah, setelah udah masuk nih ya, kita belum tahu nih, ini masih belum terkoneksi kayaknya ya. Oke, cara kalau kita save di sini ya, terus kita masuk ke localhost. Ya. Localhost ya, Ahaba connection PHP. Enter. Kalau kita masuk ke sini, ini belum terjadi apa-apa, kita nggak tahu nih, ya kan? Kita nggak tahu ini error udah tersambung apa belum, ya kan? Kalau misalnya udah pertama kali buat kan anjing ini masih gimana nih kalau misalnya masih kosong blank, apakah ini terjadi error? Terus kan di sini kita inspect gitu ya, terus kita konsol gitu, nggak ada apa-apa gitu. Tuh kosong ngoblong gitu ya, karena isinya seperti ini doang tuh, kosong gitu.
dan tidak ada terjadi apa-apa. Cuma kalau kalian inspect gitu ya. Oke, selanjutnya. Terus cara mengetahuinya bagaimana sih Bang caranya supaya kita tahu ini sudah terhubung atau belum? Oke, kita buat logikanya. Kita buat logikanya seperti ini ya. Enter lagi. Jika ya, jika database-nya ya kan, defaultnya kan DB, jika database ya kurung, jika database itu berhasil itu kita maka tolong dong keluarkan kata yaitu berhasil terkoneksi ya. Jadi jika database terhubung maka tolong dong keluarkan tulisan database berhasil gitu. Berhasil terkoneksi ke database gitu aja, ke database ya. Terus kita lihat lagi di sini udah kan misalnya terkoneksi ke database, dan jika di sini ya, dan jika ini pemahaman gua, cara baca gua, dan jika tidak terhubung ke database, jika terhubung ke database ya, atau salah ini masih terkoneksi itu artinya ke database-nya, terkoneksi ke database. Nah jika tolong dong jika ketemu folder namanya database ya, isi database-nya itu ditemukan, maka tolong keluarkan kata ini database ditemukan. Nah ya sampai sini dulu. Jadi gue jelasin dulu. Jika database atau database yang ini ya, database yang Ahaba Store ketemu, maka berarti tolong dong ini udah berhasil atau belum gitu, udah terkoneksi atau belum, maka keluarkan berhasil terkoneksi ke database. Dan jika menemukan folder di database, maka tolong dong keluarkan kata database ditemukan. Database apa yang ditemukan? Database Ahaba Store yang berisikan tadi namanya apa tadi? Data barang ya. Oke. Selanjutnya. Sini kita buat else. Jikalau tidak ketemu, ya kan? Jikalau tidak ketemu, maka kirim perintah yang bernamakan database tidak ditemukan. Sampai sini paham belum? Ntar gue jelasin ya. Jikalau tidak menemukan suatu folder database, maka keluarkan kata database tidak ditemukan. Nah, kita buat lagi di sini else. Kita buat lagi. Kalau ini kan database-nya yang tidak ditemukan database-nya. Nah, sekarang bagaimana tidak terkoneksi gitu ya? Kita membuatkan logika bagaimana tidak terkoneksi. Ya udah, kita buat lagi di sini. Jika tidak terkoneksi ke database, maka keluarkan perintah gagal terkoneksi. Nah, kita save. Oke, sekarang kita baca perlahan. Pertama, kalian buat tag PHP, ya kan? Buat tag PHP di mana tag PHP itu yang berisikan tentang untuk menghubungkan ke satu server, satu database, gitu ya. Oke, ke database. Yang pertama dibuat adalah servernya dulu. Jenis servernya apa? Yang kedua passwordnya apa, username dan passwordnya apa. Setelah itu jenis database, nama database itu apa. Oke, gue jelasin pertama kali. Server, arti server artinya pusat ya, pusat di mana kalian menyimpan barang atau menyimpan data. Di mana? Nah, di localhost atau di 80 seperti itu, atau
197 segini gitu, seperti itu. Nyimpan localhostnya seperti di mana gitu ya. Terus kalau misalnya ketemu jenis ininya, gue di localhost nih ya, baru tulis di sini localhost. Terus yang kedua, username. Masukkan username yang bernamakan root. Artinya begini, cari dong, tolong PHP cari server yang bernamakan localhost. Kalau ketemu, masukkan username dan passwordnya adalah root dan passwordnya ada kosong gitu ya. Karena gue masih default dan gue nggak mau di password. Karena ini masih belajar tahapnya. Setelah kalian masukin ke username dan password, kalian masukin jenis database ya. Kalau ke ini nggak ditulis, maka data mau cari apa nih? Server sudah ketemu, username sudah ada, password sudah ada. Terus mau dicari apaan? Yaitu database-nya apa, jenis database-nya. Ini bisa DB atau database ya. DB itu singkatan database. Ya udah, masukkan DB. Nama DB-nya apaan? Ahaba Store. Ahaba Store ini dapat dari mana, Bang? Dapat dari sini. Nih. Atau dari sini. Nih. Ini disebutnya database. Yang menyimpan folder namanya tabelnya adalah data barang. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita baca satu persatu nih. Kita buat logikanya ya. Jika database ditemukan, maka jika database terkoneksi, tolong keluarkan kata berhasil terkoneksi ke database. Beritahu gua kalau misalnya database-nya terkoneksi ya. Terus ini udah ada nih. Kalau misalnya nggak terkoneksi bagaimana? Kita buat lagi di sini, else jika tidak terkoneksi maka keluarkan perintah gagal terkoneksi. Artinya kita dibuat perintah atau kita dibuat perintah gitu ya, diberitahu gitu ya, agar oh ini database terkoneksi loh gitu, biar kita tahu nggak blank kosong kayak gini gitu kan, bingung gitu kan, cringe gitu. Oke, paham ya sampai situ ya. Terus udah nih, misalnya terkoneksi berhasil nih, oke paham, sudah ditemukan nih terkoneksi berhasil. Terus kita mau menemukan database-nya, percuma dong kalau terkoneksi tapi kita tidak menemukan data barangnya seperti apa gitu kan. Oke, kita buat lagi perintah di sini. Oke, setelah terkoneksi ke database, tolong cari database. Kalau terhubung ke database yang ini ya, data barangnya ini ya. Kalau sudah terhubung ke database, maka tolong carikan database yang berisikan data barang. Jika ditemukan, maka keluarkan perintah database ditemukan. Iya kan? Oke. Paham ya sampai situ ya? Kalau tidak ditemukan ke database, maka keluarkan perintah, yaitu kan ini else ya. Jika tidak ditemukan database, maka keluarkan perintah, yaitu database tidak ditemukan. Sekarang kita lihat. Kita udah save. Kita lihat. Kita refresh. Error nggak nih? Berubah sini error. Nah, berhasil terkoneksi ke database dan database ditemukan. Sekarang masih kurang nih. Masa database? Sekarang kita buat di sini. Di sini ya. Dan database tambah di sini. Dan database berkan paham ya. Ini kita save. Kita refresh. Nah, berhasil terkoneksi ke database dan database ditemukan. Oke, sekarang kan masih seperti ini. Kita kasih aja BR di sini ya. BR bukan barang tajam, bukan, BR bukan buat perang gitu ya, bukan. Di sini kita kasih BR ya, buat dia ke bawah. Ini kita kasih BR. Itu guys, kita kasih BR di sini. Terus C, terus di sini juga kasih BR. Save.
Kita refresh biar mudah kebaca, nggak seperti ini. Kok nggak kebaca? Wait sebentar. Kita save lagi. Kita refresh. Oke, nggak apa-apa lah ya gini ya. Mungkin ada error jaringannya gitu ya. Seharusnya di ke bawah gitu ya. Saya ke bawah. Kok nggak ke bawah? Oke. Maka udah ketemu ya nih ya. Gua zoom di sini ya. Berhasil terkoneksi ke database dan database ditemukan. Oke, sudah sampai sini saja. Nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan. Jadi begitu ya cara pengkoneksiannya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di bagian PHP sudah terkoneksi. Ya kan? Jadi cara bacanya kalian masukin jenis database server dan passwordnya segala macam dimasukin ke sini, baru tulis perintah untuk dikasih tahu pemberitahuan jika terkoneksi dan tidak terkoneksi database. Seperti itu. Oke. Sampai sini saja dulu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika bermanfaat, tolong di-share dan bantu kita untuk subscribe. Sampai jumpa dan bye-bye.